para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Kita ada pada episode kedua pada judul Why Leaders Don't Learn from Success yang kita angkat dari Harvard Business Review April 2011. Dan episode pertamanya sudah kita lakukan pada minggu sebelumnya. Dan masih bersama kita Pak Nugroho Supangat, beliau adalah founder dari Dunamis Organizational Service. Kita belajar kenapa leaders tendensinya belajar dari kesalahan, ya, dari failures. Dan saya kira bukan hanya leaders, itu tendensi semua orang ya. Kalau kita terima raport anak kita, ya, ada angka 9, 10, ada yang angka 5, 4. Yang kita tanyain dulu kan, kenapa dapat 4? Gitu kan. Bukan kita tanya kenapa dapat 10, ya kan? Yang kita tanya kenapa dapat 4 ini, gitu kan. Jadi yang kita lihat yang salahnya dulu ya, baru kita lihat apa yang sukses. Karena kita anggap yang sukses sudah have no problem, tidak perlu dibahas anymore, gitu kan. Nah, di dalam artikel ini dikatakan 3 kesalahan fundamental yang menyebabkan orang itu tidak belajar dari kesuksesan. Pertama itu selalu dianggap sukses itu karena lahir itu karena strategi dan talent kita atau talent perusahaan kita. Jadi lebih menekankan faktor internal, bahwa sukses itu karena faktor internal kita bagus. Padahal pada episode yang sebelumnya kita membicarakan yang saya bilang rising tides will lift all the boats, gitu kan. Jadi ada faktor eksternal yang membuat kita sukses gitu. Whatever happen with us, tetap aja kita maju gitu, karena memang ekonomi lagi maju misalnya. Yang kedua adalah kesuksesan itu membuat overconfidence. Jadi sekali sukses, I have done it, I can do it, so I will be able to repeat it next, gitu kan. Jadi kalau orang udah sukses sekali, rasanya udah deh, gue udah bisa, next time gue tinggal ulangi pasti sukses lagi, gitu kan. Yang ketiga adalah kegagalan atau failures untuk bertanya kenapa ya kita sukses. Jadi untuk seperti itu rasanya buang waktu. Kita tuh udah sukses. Mendingan kita spend waktu lebih banyak. Kenapa kita belum mencapai apa yang kita inginkan? Yang sudah tercapai apa yang kita inginkan, ya kita pestain aja dah, gitu kan. Kita rayakan aja. Nah, itu yang dikatakan di artikel ini, ya. Pak, again, sekali lagi, kembali kita bertanya, kalau kita semua kita evaluasi, ya. Kalau kegagalan kita evaluasi make sense, karena kita pengen sukses. Tapi kalau begitu sukses terus kita evaluasi lagi, apa nggak kecapean tuh Pak? Kan kepengen sukses lagi. Gampangnya kan ke situ aja kan. So how do you do that? Di perusahaan Bapak gimana Pak? Tadi kan kita lihat meeting itu akhirnya banyak waktu untuk spend problem solving. Berarti tetap fokusnya kepada failures dong. Nah, bagaimana Bapak bisa menjaga keseimbangan bahwa sukses itu tetap juga dibahas why-nya? Kali udah di build in sini lah, how do we repeat that? Saya mau balik tadi, you made an example. Kalau anak rapotnya 9 sama rapotnya 4 gitu kan. Angkanya di rapotnya. Angkanya ditanya ini kan 4-nya gitu kan. Kalau saya, anak pertama kami, rata-ratanya rapot pertama dia 9,3. Perasaan saya lah, kesian juga nih anaknya ya. Nanti for her rest of her life, begitu ada 9,1, artinya apa tuh? Misalnya kemudian 9,1, 8,7. Oh, kok menurun ya? Lu padahal kan udah ke sini ya kan? Ya, so here's the ini triggernya adalah how do you sustain that? Yeah. Apa sih caranya yang untuk sustainnya? Rasanya sih untuk sukses, you don't wanna overkill it ya ke sini. Tapi jangan pertanyaan adalah and how do we repeat? Bagaimana caranya kita bisa mengulangi? And I think that's the biggest learning ya kesnya tuh. Saya senang dengan istilah ini nih. Jadi itu pertanyaan standar juga dalam weekly meeting. How you can repeat your success? The sign of a great organization is superior sustainable results. Ya. Even kalau tadi kita ngomong yang 7 habit of highly effective people, kan katanya bukan 7 habit of highly successful people. Ya. Karena sukses konotasinya adalah satu kali juga, saya sukses gitu kan. Tetapi kalau saya sukses again and again and again, now kita menjadi efektif. Jadi karena udah jadi kebiasaan, ya kita kan, terus ngulangin lagi gimana ya caranya ya ke situ. And I think that's the key-nya kan, gimana setiap leader merasakan gitu kan, how do we maintain this. Dan rasanya sih
sebagian juga punya this worry ya. Kalau orang ditanya, what keeps you awake at night? Ya, pasti ada yang mengatakan, we've had such a good year. Nanti gimana ya tahun depannya ya ke sini tuh? Ya, oh celebrate, jangan terus parno juga gitu ya ke sini tuh. Tetapi kan ujung-ujungnya kan merasakan, this was good. How do we sustain this? Ke sini tuh. Itu pasti itu udah refleks ya for great leaders ya ke sini tuh. Tapi kalau orangnya dia cuma on contract setahun gitu kan, ya kali bilang ya selama saya achieve 1 tahun itu udah cukup gitu kan. Most leaders time frame-nya kan mestinya adalah not that 1 year frame, tetapi the following years and so forth-nya gitu. Nah, tadi kita juga bicarakan bahwa kalau orang sukses itu menjadi confident dan overconfident gitu Pak ya. Padahal kita tahu bahwa memang as a leader we need to be confident. Tapi everything kalau ditambahin kata over ya pasti jadi salah Pak ya. Mau overconfident, overeating, over apa juga pasti salah. Batasnya di mana Pak antara confident dan overconfident di dalam kesuksesan? Kalaunya orangnya senyum saya mengatakan, hey we were successful, that's confident kan. Tapi bilang, you know we were very successful and we will ini ngomong terus-terusan gitu kan mengenai suksesnya. Wah ini udah mulai overconfident gitu kan. Ya kebablasan aja kan kita kan bisa ngerasain gitu kan. By feeling ya. By feeling aja, there's an appropriateness ya ke sini tuh. Kali kalau orang lagi overconfident kayak gitu, the danger dengan overconfidence-nya itu tadinya tuh, you start believing your own spin. Bahwasanya kita sebagai leader, we have to spin some success gitu ya. Jadi suksesnya kan, hey, we were very good kesini tuh, ya. Rasanya harus ya, tapi don't do it so much. Bahwasanya you start believing in your own words, ya, your own spin-nya itu. I think for all great leaders, saya kembali lagi. Kecuali you're a politician. Kalau politician kan maksudnya, wah kita berhasil, Anda percaya kepada saya, people my people, please vote for me again ya ke situ. Itu emang dagangannya kan itu kan, gitu. You got to ke situ. Tapi kalau if we're in business, ya the numbers will tell nantinya kan. Yang kita di measure kan ada angkanya kan ke situ. So I think ya ada records-nya juga ya. Ada records-nya ke situ. So you keep thinking, how are we going to repeat this gitu ya? Let me tell you this. Pertama kali saya dulu I was in a computer company, ya. A computer company di Indonesia nih ya ke sana. This multinational, an American company. I moved to another American company, ya. Yang di sini we were making $1 billion in sales every year, ya globally ke sana. In the other one, we were making $1 billion profit every year. Ballgame-nya kan beda kan. Masuklah saya ke situ tahun 88. Run the commercial side ke situ, and we blew the target by 25%. Over targetnya kan. Wah, ya kan. Saya nggak happy. Deg-degan, Bo. Ya kan? Ini yang jago kitanya atau target yang salah, ya. That's the first nya. Why? Karena you know kan, the next thing that's going to happen, they're going to ask numbers again for you next year gitu kan. Right. And expect maksudnya stretch this a little bit and we're gonna expect 25%. Ya. Itu kan udah so yes, we want success, but we want success yang again and again yang ke sini tuh. And I think that's one of the learning that you want to do dengan sukses ya. How do we make it sustainable lagi? Okay, Pak. I think we cannot argue with you with the principles. The question is how we're going to apply that, gitu kan? We will cover that for the next segment. Buat para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.